Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu tujuan utama disyariatkan atau diwajibkannya puasa Ramadan berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 173 tadi yang telah kita bacakan pada saat muqaddimah adalah agar kita menjadi pribadi atau orang-orang yang bertakwa. Namun bagaimana kita bisa mengetahui apakah setelah menjalankan ibadah Ramadan kita mendapat predikat bagian dari orang-orang yang bertakwa tersebut? Untuk hal ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita hint ataupun petunjuk yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan ciri-ciri karakter yang bisa menggambarkan apakah seseorang itu termasuk golongan orang yang bertakwa atau belum. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 1-5 yang tadi kita perdengarkan bersama, minimal ada 5 karakter atau ciri yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Ciri yang pertama adalah mereka yang beriman kepada yang gaib. Allah meminta kita untuk mempercayai hal-hal yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata, yang tidak bisa kita indra dengan indra kita. Allah meminta kita beriman kepada Allah dan zat sifatnya. Kemudian Allah minta kita beriman kepada malaikat, beriman kepada konsep surga dengan segala kenikmatannya, serta neraka dengan segala kesengsaraannya, dan juga konsep pahala dan dosa. Maka ketika Allah telah memerintahkan kita beriman, maka kita harus menjalankan sikap sami'na wa ata'na. Tidak perlu mempertanyakan hal-hal yang malah mempersulitkan diri kita. Kemudian karakter yang kedua adalah mereka yang senantiasa memelihara sholatnya, komitmen konsisten dalam menjalankan sholat yang wajib dengan tetap memperhatikan rukun, syarat, dan sunnah-sunnah yang ada di dalamnya. Kemudian karakter yang ketiga adalah mereka yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang Allah limpahkan kepada mereka. Mereka mengeluarkan zakat yang diwajibkan kepada mereka, mereka menginfakkan, mensedekahkan harta yang mereka miliki sebagiannya kepada orang tua mereka, saudara, anak istri, dan juga kepada fakir miskin. Mereka tidak takut akan kekurangan harta. Mereka malah yakin bahwa ketika mereka mengeluarkan itu, Allah akan membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Kemudian yang keempat adalah mereka yang beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Mereka meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk kita imani sebagai umat muslim, untuk kita jalani perintah-perintah yang ada di dalamnya, larangan-larangan yang ada di dalamnya kita tinggalkan. Dan juga kita mengimani bahwa kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil, juga merupakan kitab yang Allah turunkan kepada Nabi dengan masanya pada saat itu. Kemudian yang terakhir adalah mereka yang beriman kepada hari akhir.
Mereka beriman bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara. Akan ada kehidupan yang kekal, kehidupan yang sejatinya. Karena kehidupan itulah yang akan menentukan nasib manusia. Apakah dia akan berada dalam kebahagiaan, yaitu berada di dalam surganya Allah, atau malah berada di dalam neraka, berada dalam kesengsaraan. Yang tidak lain, mereka berada di dalam surga atau neraka, mereka ataupun amalan mereka lah yang menentukan di mana mereka nantinya di hari kelak. Saudara-saudariku rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk memiliki karakter ataupun ciri-ciri yang tadi disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Dan semoga Allah menjadikan Ramadan kali ini menjadi Ramadan kita yang lebih baik dibandingkan dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya, sehingga kita mampu mendapat predikat sebagai orang-orang yang bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.